hanya mengajak agar kita mengikuti Rasulullah. Bukan mengajak ya jamaah semua untuk mengikuti Abu, tidak. Kita sama di hadapan Allah. Kita seorang hamba Allah. Ya, kita ada dalam majelis yang mulia ini ingin bersama-sama ya mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang penting ngikut Abu saja, tidak. Apa yang Abu sampaikan sesuai dengan dalil yang ada, yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan Rasul. Abu mengarahkan ikutlah Rasul. Bersama-sama Abu juga kepingin ikut Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya cukup. Bukan menggiring untuk mengikuti Abu, tidak. Abu berlepas diri dari hal yang seperti itu. Ya. Yang ditanyakan, apakah engkau selama di dunia ya taat atas perintah Allah dan ittiba Rasulullah? Ya. Itu yang ditanyakan. Maka mari jamaah ya, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk taat kepada Allah dan ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ilmu itu, firman Allah, sabda Rasul dan perkataan para sahabat itu adalah sebab kebahagiaan kita, sebab keselamatan kita. Apabila sudah datang firman Allah dan sudah datang hadis Rasulullah, maka apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami ikut saja. Ikut saja. Kalau Allah sudah menyampaikan bahwasanya riba itu haram, ikut saja. Tidak ada kata tapi. Alasan apapun untuk pembenaran apa yang kau lakukan, ya, jangan berdebat akan syariah. Ya, jamaah, kalau Allah sudah memerintahkan, jelas sami'na wa ata'na. Kalau Rasul sudah mencontohkan, sami'na wa ata'na. Kita tidak boleh memperdebatkan ya petunjuk yang tidak ada keraguan pada diri kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Katakan A kalau memang itu A, katakan B kalau itu memang B. Katakan putih apabila itu putih, katakan hitam kalau itu memang hitam. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan jamaah ingatlah, orang-orang yang paling mendapatkan petunjuk, nih jamaah, orang yang paling mendapatkan petunjuk dari Allah adalah orang-orang yang mengutamakan kebahagiaan daripada kesengsaraan. Orang-orang yang mengutamakan yang halal daripada yang haram. Ya. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang mengutamakan akhirat daripada dunianya. Jadi jelas jamaah, orang-orang yang taat, beriman dan takwa kepada Allah adalah orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita sudah ada di jalan Allah, maka jamaah, jangan pernah sekali lagi kita jauh atau menjauh dari Allah. Maka tetaplah istiqomah di jalan Allah hingga akhir hayat kita. Ya, itukah yang kita lakukan? Itu yang kita lakukan jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berbuat maksiat, orang itu sedang mengkhianati dirinya sendiri, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah berfirman
di surat Ibrahim ayat 27, ya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Apa ucapan yang teguh itu? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang teguh bagi orang-orang yang beriman adalah kalimat tauhid. Ya, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Orang-orang yang zalim adalah orang yang tidak ingin menegakkan kalimat tauhid dalam kehidupannya. Siapa yang mau su'ul khotimah? Tidak ada yang mau. Ya. Ingat jamaah, bagaimana kalimat terakhir yang kita ucapkan, ya, itu semua tergantung kebiasaan kita di dunia ini. Ya. Bukannya kita mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir kalimat kita di dunia ini. Bukan malah bernyanyi, bukan malah ya menghakimi orang, bukan malah ya mengucap binatang-binatang. Ya. Innamal a'malu biqawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Bagaimana ke akhir kehidupan kita? Ya, semua tergantung amalan kita terakhir. Maka biasakan dengan kebaikan-kebaikan agar di akhir kehidupan kita, kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhir kita. Saat datang la ilaha illallah, ya, semakin kita dekat dengan Allah, sesungguhnya yang kita lakukan adalah semakin kita mempersiapkan akan menghadapi kematian kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin lebih dekat, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan keikhlasan kita dalam menghadapi ya maut. Semakin kita bertakwa dan beriman kepada Allah, semakin ikhlas kita menghadapi itu semuanya. Ya. Memantaskan diri kita untuk menghadap Allah. Bagaimana memantaskan diri kita? Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Jangan kita sia-siakan waktu ini hanya untuk menjauh dari Allah. Ketakutan seseorang yang tidak beriman adalah saat datangnya kematian. Ya. Takut, was-was. Apa? Segala apa yang mereka dapatkan di dunia akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta dia, kedudukan dia tidak akan dia bawa mati. Tapi akan dia tinggal di dunia sebagai kenangan. Harta dia bukan akan dibawa mati, tapi harta dia akan diturunkan kepada ahli warisnya dan bukan milik Anda lagi. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lihatlah apa yang disampaikan Allah di surah Al-Zukhruf ayat 39. Ya. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadamu pada hari itu karena kamu telah menzolimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama orang yang zalim. Apabila kita mudah ya menzolimi diri kita sendiri, maka jamaah, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan manfaat bagimu saat engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezolimanmu kepada dirimu sendiri ya mempersiapkan dirimu untuk menghadapi azab Allah.
Banyak peringatan-peringatan Allah yang sudah datang pada diri kita, yang intinya adalah kita disuruh meninggalkan dosa dan maksiat, kita disuruh beriman, bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih kadang lalai jamaah, ya. Kita lalai, ya. Maka berhati-hatilah. Sesungguhnya kita itu berbuat maksiat, berbuat dosa itu kita sedang membantu yang sejatinya adalah musuh kita. Yaitu apa? Membantu syaitan. Ya. Dan kita dalam kehidupan kita harus tegak mengatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh terbesar kita. Dan harus kita anggap, ya, setan itu sebagai musuh. Tapi ingat, ketidaktahuan kita saat kita melakukan dosa dan maksiat, sejatinya kita sedang membantu musuh kita. Ya. Mana yang rela membantu musuh pasti tidak akan mau. Tapi kita sudah dibutakan itu semuanya, makanya kita melakukan dosa dan maksiat. Kita tidak sadar bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu membantu musuh kita. Ya. Sadarlah jamaah. Perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan itu adalah bisikan musuh kita. Ya. Janganlah berteman, bersahabat dengan syaitan. Jangan bersahabat dengan musuh kita. Ingat, ya, sesungguhnya dosa dan kemaksiatan kita itu ada sebagai penghalang, penghambat, ya, pengait-kait kita kelak. Saat kita ada di jalan as-siratnya Allah menuju surganya Allah yang di bawahnya neraka jahanam. Dosa dan kemaksiatan itu bukan memperlancar jalan kita menuju surga, tapi akan menghambat jadi pengait, bahkan yang akan menjatuhkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak akan mungkin tidak. Ya. Dan kita harus mengimani itu. Kita harus mengimani hal yang gaib. Allah berfirman di surat, ya, Al-Baqarah, awal Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, kita harus beriman dengan hal yang gaib. Kan itu belum nyata, Bu. Itu yang harus kita imani. Jangan kita menyesal kelak, oh ternyata benar. Kita menggadaikan akhirat kita hanya untuk dunia kita. Ternyata akhirat benar. Padahal kita sudah meyakini bahwasanya kematian itu pasti akan hadir. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Itulah awal kehidupan kekal kita, yaitu pintu kematian kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu setan itu akan menyesatkan kita. Ya, bukannya kita menjauhi dari setan agar tidak tersesat, tapi kita malah melakukan dosa dan maksiat yang sejatinya itu adalah bisikan setan. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka marilah jamaah, Abu selalu menyampaikan kepada kita semua yang ada dalam majelis yang mulia ini, mari kita berjihad, berperang melawan musuh kita sesungguhnya, untuk menegakkan kalimat tauhid dalam kehidupan kita, menegakkan Islam dalam kehidupan kita, yaitu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berjihad ingin menegakkan kalimat tauhid, menegakkan Islam dalam kehidupannya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, ya, dan serta dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidup kita itu memang untuk berjihad, jamaah. Berjihad untuk menjauhi dosa dan maksiat, berjihad untuk menjaga keselamatan hati kita.
agar hati kita bisa pulang kepada Allah dengan selamat membawa ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, siapa orang itu? Allah berfirman di surat Al-Mujadilah, ya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu yang beruntung. Ya. Golongan Allah itu orang yang beruntung, yaitu orang yang selalu melakukan jihad di jalan Allah, orang yang takwa, beriman dan taat kepada perintah-perintah Allah. Orang yang selalu di hadapannya hanya ada kebaikan-kebaikan. Ya. Dan itulah golongannya Allah. Ya. Orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Dan tidak ada pelaku dosa dan maksiat itu menjadi orang yang beruntung, tidak ada. Karena Allah Maha Adil. Saat kita melakukan dosa dan maksiat, bukan pahala yang kita dapatkan, tapi azab yang kita dapatkan. Tapi saat kita melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah, bukan keburukan, bukan azab yang kita dapatkan, tapi pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 200, apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga-siaga di perbatasan negeri dan bertakwa kepada Allah agar engkau beruntung. Bersabarlah ya dalam menghadapi ujian Allah. Ya, bersabarlah dalam menjaga hatimu agar hatimu bisa selamat. Ya, jamaah, sempurnakan kesabaran kita. Sebentar kok kita sabarnya kok, sebentar. Tidak lama lagi. Maka bersabarlah. Bersabarlah akan hidupmu saat ini. Hidup kita tidak lama. Ya, mungkin sebentar lagi sudah selesai. Ya. Bersabarlah hingga waktu habis. Dan bertawakallah kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Tidak lama, ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jagalah titipan-titipan Allah. Ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jagalah hati kita selalu sejuk. Jauh dari penyakit-penyakit hati. Karena sesungguhnya penyakit hati itu datangnya dari syaitan. Jangan menganggap lumrah amarah. Jangan menganggap lumrah dengki. Jangan menganggap lumrah mau balas dendam. Ya, iri, dengki, jangan. Ya Bu, lumrah dong. Kalau kita dikhianati, kita jadi benci. Ingat, ya, lumrah akan keburukan itu datangnya dari syaitan. Islam tidak akan mengajarkan kita membenci. Islam tidak mengajarkan kita ya dengki, dendam, ya iri, tidak mengajarkan itu. Ya. Tapi Islam mengajarkan akhlak yang baik dalam menyikapi setiap apa yang terjadi pada diri kita, ya. Maka apabila penyakit hati itu hadir dalam kehidupan kita, bagaikan api yang membara. Ya, karena saat kita sudah terjerumus kepada satu penyakit hati, rombongan setan sudah membawa penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, ingat,
kemaksiatan yang diikuti dengan kemaksiatan, kebohongan yang diikuti dengan kebohongan, ya, dendam yang diikuti dengan permusuhan dan peperangan. Ya, itu yang terjadi. Tapi apabila penyakit hati kita sedang kebakar karena api penyakit-penyakit dari setan, maka padamkan itu. Ya. Bagaimana padamkannya? Ya dengan air. Apa airnya? Istighfar, bersabar, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.